Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih untuk pagi ini. Bapak, sebentar kami mau belajar. Berkatilah Ibu Bulan dan guru-guru agar selalu sehat dan dapat mengajar kami dengan baik. Dan kami pun dapat belajar dengan baik. Amin. Santo Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dan Putra dan Roh Dalam Kudus. nama Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Nara. Selamat pagi kelas 2A. Selamat pagi, Ibu Bulan. Iya, Selamat pagi, Bu luar Bulan. biasa. Bu Hebat Bulan, Bu semuanya. Bulan. Iya, sayang. Risa minta maaf, Risa terlambat 2 menit. Iya, nggak apa-apa ya. Oke. Anak-anak, karena ini Bu Bulan pakai Zoom-nya basic yang 40 menit, jadi kita pembelajarannya agak cepat ya. Nah, supaya nanti anak-anak juga cepat istirahat juga. Baik, sekarang sebelum kita memulai untuk pembelajaran komputernya, terlebih dahulu kita awali dengan mendengarkan lagu. Lagunya apa yo? Lagu yang dulu ya. Kibarlah bendera aku dong, Bu Bulan. Gimana? Kita lagu daerah dulu. Kibarlah bendera aku dong. Lagu daerah. Lagu Aceh. Lagu Aceh aku dong. Anak-anak tahu nggak itu lagunya kira-kira judulnya apa? Bu Bulan. Bungong jumpa. Bengong Pagi Jumpa. bunga jempa. Jempa, Pak. Nah, dari mana lagunya? Dari mana saya? Asal daerah Aceh. Udah ketahuan. Aceh. Iya. Aceh. Bungong Jempa itu dalam bahasa Indonesia artinya bunga kantil. Tahu nggak bunga kantil? Tidak. Ayo tahu nggak? Tidak. Belum tahu ya. Nanti coba anak-anak searching di internet tentang bunga kantil itu seperti apa sih bentuknya, gitu ya. Nah, bunga kantil itu adalah tanaman endemik dari Aceh yang harum dan indah. Ya, jadi
Makanya lagu Bungong Jeumpa ya, namanya Bungong Jeumpa. Bungong Jeumpa ini menggambarkan keindahan bunga tersebut. Jadi bunga kantil itu, warna bunga kantil itu ada kuning, kemudian ada merahnya. Lalu dia sudah wangi atau harum, terus indah, ditambah lagi dia tumbuh subur di daerah Aceh. Ya, jadi Bunggong Jompa itu zaman dulunya itu juga menggambarkan kerajaan Jeumpa. Jadi di Aceh itu ada satu kerajaan namanya Kerajaan Jeumpa atau kerajaan Islam pertama yang ada di Aceh. Di dalam kerajaan itu banyak sekali bunga kantilnya. Ya, sehingga lagu Bunggong Jeumpa ini juga menggambarkan keindahan atau budaya dari kerajaan Jeumpa yang pernah berjaya atau pernah ada ya pada masanya di sekitar abad ke-8 di Aceh. Dengan segala macam kebudayaan yang ada di Aceh. Iya sayang. Bunga kantilnya tumbuh sendiri ya? Jadi zaman dahulu tuh mungkin tumbuh sendiri, mungkin juga ditanam oleh beberapa orang ya yang ada di Aceh seperti itu. Nah, Aceh itu terletak di pulau mana sih? Sumatera. Sumatera, betul sekali. Sumatera. Itu sepintas tentang atau sekilas tentang informasi mengenai lagu daerah Bungong Jeumpa ya. Jadi kalau kamu ditanyain Bungong Jeumpa artinya apa? Oh, itu bahasa Aceh, artinya bunga kantil yang harum, yang wangi gitu loh. Kok Tapi bisa? di Kok bisa bunga? terjemahannya kok bunga cempaka? Itu ada bunga kantil ya, ada di beberapa sumber itu bunga kantil menyebutnya di beberapa sumber. Oke, kalau gitu coba nanti kita searching lagi di internet ya. Cuman di beberapa sumber memang disebutkan bahwa itu bunga kantil yang tumbuh di daerah Aceh dan sebagai bunga atau tanaman endemik khas dari Aceh. Seperti itu. Baik anak-anak, terima kasih yang sudah mengerjakan penilaian harian minggu lalu. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas silakan dikumpulkan. Hari ini kita akan membahas untuk final project semester 1. Jadi ini adalah tugas terakhir kita di semester 1 ini. Oke, Bu Bulan akan langsung aja share screen. Nah, sudah terlihat ya. Jadi tema kita kali ini, hari ini pelajarannya adalah tugasku sehari-hari. Subtema tugasku sebagai umat beragama, proyeknya mengelompokkan data. Nah, ini ada pernah muncul di tema 2C gitu, subtema tugasku sebagai umat beragama namanya juga. Oke. Dibuka bukunya halaman 19 sesuai dengan tema tugasku sehari-hari. Halaman 19 sudah ya. Nah, di situ juga maaf tadi baterainya Jonas habis. Oh iya, nggak apa-apa. Baik, lanjut. Tujuannya atau indikatornya itu dapat menggunakan perangkat keras, hardware, keyboard, dan mouse. Anak-anak sudah sering ya menggunakan keyboard dan mouse. Dan dapat menyebutkan sikap yang harus dilakukan setiap umat beragama. Dapat mengelompokkan agama dan tempat ibadah dalam sebuah tabel. Kira-kira di sini anak-anak punya agama nggak ini? Beragama nggak? Beragama. Beragama. Iya. Jadi perangkat lunak yang digunakan nanti untuk membuat tabel kelompok agama dan tempat ibadahnya adalah menggunakan Microsoft Excel. Oke, Bu Bulan mute ya. Beberapa anak Bu Bulan mute. Soalnya nanti mengganggu teman-teman yang lain. Oke. Nah, perangkat lunak yang digunakan adalah Microsoft Excel. Anak-anak sudah pernah menggunakan Microsoft Excel kan? Sudah? Bulan. Ya, sayang. Ya. Oh, sinyalnya.
Sinyalnya Bu Bulan lagi tidak. Bu Bulan off cam ya, supaya sinyalnya lebih bagus lagi. Oke, Bu Bulan off cam aja. Nah, di sini perangkat lunaknya adalah menggunakan aplikasi pengolah angka Microsoft Excel. Anak-anak sudah pernah menggunakan Microsoft Excel. Kalau proyek yang keempat kemarin membuat tabel apa namanya? Dan kewajiban. Tabel hak dan kewajiban. Tabel hak dan kewajiban. Iya, betul. Tabel hak dan kewajiban. Tabel hak dan kewajiban, betul. Nah, sekarang kita sebelum untuk membuat tabelnya, kita harus tahu dulu apa saja sih tugasku sebagai umat beragama. Ya. Yang pertama, tugas untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, caranya gimana? Yang pertama, caranya dengan menghormati dan menghargai kebiasaan. Cara beribadah, hari raya, kemudian kita juga harus selalu berlaku adil, tidak membeda-bedakan, atau memilih-milih teman. Nah, misalkan kamu dalam satu kelas ini kan berbeda-beda tuh agamanya. Nah, semuanya tetap teman, ya, tidak boleh saling membedakan. Itu cara menjaga kerukunan. Kemudian yang kedua, tugas untuk menghargai semua umat beragama. Contohnya, setiap agama itu memiliki ucapan salamnya masing-masing. Kalau agama Islam itu mengucapkannya Assalamualaikum, nanti dijawabnya dengan Waalaikumsalam. Itu. Kemudian agama apalagi? Oh, Kristen Katolik, salam sejahtera. Kalau nggak gitu, Shalom dan seterusnya. Lalu ada juga Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, kita juga harus saling menghargai umat beragama melalui ucapan salamnya. Iya, sayang. Kalau Katolik, cara salamnya gimana? Salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera, gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian yang ketiga, tugas untuk menghormati teman yang beribadah. Nah, misalnya ketika sedang bermain adalah salah satu teman yang harus melaksanakan ibadahnya, maka teman yang menganut agama lain itu bisa menunggunya. Contoh nih, contoh. Kita misalkan sedang belajar atau bermain bersama. Kemudian ada salah satu teman kita yang beragama Katolik. Kemudian jam 12 siang mereka yang beragama Katolik ini ingin berdoa Angelus terlebih dahulu atau berdoa malaikat Tuhan. Lalu anak-anak yang lainnya bagaimana sikapnya? Memperbolehkan tidak? Memperbolehkan. Iya. Memperbolehkan. Iya, harus memperbolehkan ya. Nah, termasuk juga misalkan mau belajar kelompok nih jam 6 sore. Nah, tapi teman kita yang beragama Hindu, aku mau sembahyang dulu ya di pura sebentar. Nah, kita juga harus memperbolehkan. Oke, ya. Atau kalau nggak gitu, ada yang ke masjid terlebih dahulu nih misalkan mau beribadah dulu di masjid. Nah, boleh ya. Nah, oke. Yang keempat, tugas untuk saling membantu dan bekerja sama. Misalnya, jika ada teman yang kesusahan, kita harus menolongnya. Contoh, Bu Vero misalkan memberikan tugas matematika untuk mengerjakan matematika dalam sebuah kelompok. Nah, kelompok itu misalkan terdiri dari Naila, Akila, Aaron, Josie, Zeta, misalkan ya seperti itu. Terus kalian satu kelompok kan berbeda-beda agamanya. Lalu misalkan nih salah satu dari kalian bilang bahwa aku nggak mau kelompokan sama si A, aku nggak mau kelompokan sama si B karena mereka tidak seagama dengan aku. Ya itu perbuatan benar atau salah? Salah. Ya, itu salah ya. Yang benar adalah kita harus saling membantu dan bekerja sama walaupun beda agamanya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, itu salah satu tugasmu sebagai umat beragama.
Oke, lanjut. Nah, ini dia ada jenis-jenis agama. Di Indonesia ada berapa sih jenis agama? Bu Bulan mau tanya. 5. Nah, yang disahkan oleh pemerintah itu sekarang ada 6. Ada 6 agama. Iya, ada 6. Banyak agamanya, tapi kata-kata saya cuma diakui 6 doang. 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Ya, yang pertama adalah Islam. Ya, gambar ini adalah gambar tempat ibadah umat beragama Islam. Namanya apa ini? Masjid. Kalau kitab sucinya namanya apa? Al-Quran. Al-Quran. Hari besar keagamaannya ada apa saja? Hari Raya Idul Fitri. Iya. Ada Idul Fitri, Idul Adha, dan lainnya. Oke, selanjutnya. Ya. Protestan itu apaan? Nah, selanjutnya ada Protestan, Kristen. Jadi agama Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan itu pertama kali masuk ke Indonesia itu dibawa oleh Martin Luther namanya. Namanya Martin Luther pada tahun 1517. Nah, tempat atau nama tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab, betul. Ya, jadi kalau bedanya kalau di Kristen memang tanda salibnya ini tidak ada patung Yesusnya, tapi kalau di Katolik ada. Gitu ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Untuk hari besar keagamaannya Kristen Protestan apa? Natal dan Paskah. Ya, Natal dan Paskah. Oke. Selanjutnya ada Katolik. Nah, Katolik ini gereja juga ya namanya ya tempat ibadahnya. Nah, kitab sucinya juga Alkitab namanya. Hari raya keagamaannya ada Natal, Paskah, Jumat Agung, lalu ada apa lagi tuh? Kenaikan Isa Al-Masih ya, seperti itu. Lalu ada yang namanya Hindu. Nah, Hindu itu nama tempat ibadahnya adalah Pura. Kitab sucinya apa namanya? Cipitau. Namanya Weda. Beda. Kitab sucinya namanya Weda ya, dari beberapa sumber. Pernah lihat gereja Namanya di sini? Weda atau kata-kata tulisannya sih pakai Veda gitu, tapi kita bacanya Weda. Nah, agama Hindu ini itu memiliki sejarah yang paling panjang di antara dibandingkan agama-agama lainnya yang ada di Indonesia. Nama tempat ibadahnya adalah Pura, kitab sucinya Weda. Hari besar keagamaannya apa? Banyak ya, ada hari raya Nyepi, hari Saraswati, hari Galungan, hari Pagar Besi, pokoknya macam-macam lah banyak. Di Indonesia sendiri yang paling banyak menganut agama Hindu ada di Pulau Bali. Betul sekali. Ada di Pulau Bali. Kemudian ada Konghucu nih ya, yang atas ini adalah gambar-gambar dari tempat ibadah Konghucu. Namanya apa yuk? Pagoda. Bukan, namanya kelenteng. Namanya kelenteng. Namanya kelenteng. Betul. Nah, kalau kitab sucinya Konghucu namanya? Belum tahu ya? Namanya Sisu, bukan. Kalau Tripitaka itu Buddha sayang, ya. Namanya Sisu Wuching. Nama kitab suci Konghucu adalah Sisu Wuching. Sisu Wuching adalah nama kitab suci Konghucu. Nah, agama Konghucu ini tuh dibawa ke Indonesia itu oleh orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia. Hari besar keagamaannya apa? Hari besar keagamaannya adalah tahun baru Imlek, Cap Gomeh, itu ya. Itu hari besar keagamaan. Kalau yang bawah ini namanya wihara. Nah, ini Buddha ya, wihara. Iya.
Kitab sucinya namanya Tripitaka. Nah, agama Buddha di Indonesia itu termasuk agama yang tertua. Jadi agama yang paling tua di Indonesia adalah agama Buddha. Di dunia juga agama Buddha termasuk agama tertua. Ini dari beberapa sumber. Ya. Itu agama paling tua ya? Iya, karena apa ya? Agama Buddha itu agama yang gimana ya? Bulan juga kurang tahu sih agamanya seperti apa, tetapi yang jelas dia menganut cinta kasih, dia menganut tentang hukum alam dan sebagainya ya. Ada timbal balik untuk alam di situ. Nah, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, membuat tabel jenis agama, iya sayang. Katanya agama tuh ada 6 di Indonesia tuh 6-nya apa aja, Bu? Ada Islam, ada Kristen Protestan, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Kristen Katolik? 6 sayang. Islam, Kristen Protestan, itu jadi satu gabung. Protestan ya, Kristen Protestan itu. Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, ada 6. Ya, ada 6 agama di Indonesia. 6 doang ya? Nah, sekarang kita lanjut membuat tabel jenis agama pada Microsoft Excel. Kita tadi kan sudah membahas tentang beberapa jenis agama yang diakui di Indonesia. Sekarang kita membuat tabel jenis agamanya. Seperti ini. Nah, seperti ini contohnya ya untuk tabel jenis agama. Sekarang kita langsung aja. Ya. Boleh nggak aku pipis? Boleh, sayang. Biasa. Oke, ini ya. Nah, jadi izin pipis, Bu. ya boleh. Jadi pertama kali kita ke Microsoft Excel, buka Excel-nya, lalu pilih blank workbook. Ini Bu Bulan agak cepat menjelaskannya, jadi anak-anak konsentrasi ya, anak-anak lebih fokus dulu. Nanti ketika ada pertanyaan yang kurang, ada penjelasan Bu Bulan yang kurang jelas, nanti bisa bertanya di akhir ketika Bu Bulan selesai untuk menjelaskan prakteknya. Karena ini Bu Bulan pakai Zoom yang 40 menit ya, jadi nanti kalau putus harus nyambung lagi, kalian masuk lagi. Itu nanti 2 kali untuk recordingnya. Nanti bisa dilihat kalau misalkan ada yang belum jelas, ini Bu Bulan record, nanti bisa dilihat kembali. Seperti itu. Oke, yang pertama adalah A, B, C, D, dan seterusnya. Ini dilambangkan sebagai kolom. Ya, untuk kolom. Lalu 1, 2, 3, dan seterusnya untuk baris. Anak-anak sudah mengetahuinya. Di bukumu halaman 20, coba dibuka di buku halaman 20. Nah, di halaman 20 sudah ya. Di halaman 20 itu ada seperti tabel ya, tabel agama di Indonesia dan jenis tempat ibadahnya. Nah, sekarang kita tuliskan dulu judul tabelnya di sini pakai huruf besar ya. Kalau di buku huruf kecil kita pakai huruf besar. Agama dan jenis tempat. Agama di Indonesia dan jenis tempat ibadahnya. Agama di Indonesia dan tempat ibadahnya. Oke ya, kayak gini. Oh, ada jenisnya dan jenis tempat ibadahnya. Nah, kemudian ditulis dulu aja nggak apa-apa seperti ini. Bu Bulan besarkan dulu ya. Nah, ditulis saja kayak gini dulu nggak apa-apa. Kemudian bawahnya pada baris kedua kolom A ini kita. Aku mau ke toilet. Boleh sayang. Tekan nomor. Lalu yang B, kolom B baris kedua diketikkan agama. Kemudian kolom C baris kedua diketikkan tempat ibadah.
Yang D diketikkan gambar. Oke. Sekarang kalau sudah diketik seperti ini, yang nomor ini kita kecilkan kolomnya. Jadi diklik atau arahkan kursornya ke A, lalu kita geser, klik kiri, tahan, kita geser. Kemudian yang kolom B kita besarkan. Nah, dilihat ya, jadi diklik kiri, lalu letakkan kursornya di antara CD, ditarik. Klik kiri, tarik. Klik kiri, tarik. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tuliskan dulu nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena kita ada 6 agama. Lalu diketikkan lagi di sini. Agama yang pertama adalah Islam. Kemudian selanjutnya apa? Kristen. Katolik. Protestan ya, Protestan. Terus Hindu. ya, gini ya. Oke, nah terus sekarang tempat ibadahnya. Kalau Islam tadi apa? Masjid. Betul. Kemudian Protestan tadi gereja. Katolik Gereja. Hindu Pura. Buddha Wihara. Konghucu ya sayang. Itu yang Buddha kok tulisnya vihara. Iya, tulisannya vihara, tapi bacanya wihara ya. Sama kayak kitab sucinya Hindu tadi, Weda bacanya, tapi tulisannya Veda ya, pakai V. Jadi bacanya gitu. Oke. Nah, sekarang kalau sudah ditulis semuanya, kita rapikan. Rapikannya seperti ini. Pada judul tabel, ya ini ya, yang ini namanya judul tabel. Pada judul tabel ini kita klik kiri 1 kali di angka 1-nya, kemudian letakkan kursornya di angka 1 dan 2. Ini diklik kiri 1 kali, ditahan, lalu dibawahkan. Kemudian kita tebalkan. Jadi klik kolom A, ditebalkan. Nah, kayak gini. Setelah ini sebentar lagi kita selesai ya, 10 menit lagi ya. 10 menit lagi kita selesai. Oke, Ibu dan minta maaf. Itu cuma belajar satu pelajaran ya, Bu? Apa sayang? Cuma belajar satu pelajaran. Tadi linknya pakai link yang 40 menit ternyata Bu Bulan, minta maaf ya. Jadi nanti dilanjutkan langsung mengerjakan aja. Jadi ini diklik yang kolom A-nya, lalu kita klik bold untuk ditebalkan. Sama yang nomor agama, tempat ibadah, dan gambar ini juga diblok, lalu diklik bold, ditebalkan. Nah, kolom A, B, C, D diblok, diklik merge and center. Merge and center untuk apa ya? Ada yang tahu nggak? Di tengah. Untuk di tengah. Untuk menggabungkan beberapa kolom menjadi satu kolom. Ya. Setelah ini nomor, agama, dan seterusnya. Ini dari sini klik kiri tahan, lalu ditarik di blok sampai bawah. Kemudian kita beri border, lalu klik all border. Kalau sudah seperti ini, dari atas yang kolom agama di Indonesia dan jenis tempat ibadahnya ini kita blok sampai bawah, lalu kita buat middle align. Kita posisikan supaya berada di tengah-tengah. Lalu klik center. Nah, sudah rapi kan? Sudah rapi. Nah, tetapi untuk memasukkan gambarnya, kita harus letakkan tempat yang lebih luas lagi. Jadi yang 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini kita blok. Dari nomor 3, klik kiri tahan, tarik ke bawah. Bentar. Klik kiri tahan, tarik ke bawah.
kemudian letakkan di tengah-tengah 3 dan 4, lalu kita tarik. Nah, nanti jadi besar. Kemudian setelah seperti ini, kita masukkan gambarnya. Cara masukkan gambarnya gimana? Klik insert, lalu pictures. Lalu kita cari. Kita cari letaknya di sebelah mana ya? Kita cari letaknya di sebelah mana. Nah, ini misalkan Bu Bulan kasih contoh satu aja ya. Nah, kita memasukkan masjid. Nah, tapi masjidnya ini terlalu besar, Bu. Bagaimana? Bagaimana cara mengecilkannya? Ke sebelahnya. Bagian sebelahnya. Jadi ada titik-titik ya. Jadi ada titik-titik atau poin-poin ini. Kita klik kiri, tahan, kita geser. Nah, kita klik kiri, tahan, kita geser. Lalu kita letakkan di sini. Besaran, Bu. Besaran. Cukup Cukup ya? Ya, sayang. cukup. Gambarnya boleh dari Google kan? Bukan, gambarnya sudah Bu Bulan letakkan di Google Classroom. Anak-anak download gambarnya di Classroom. Ya, sudah muncul kok, sudah muncul di Classroom-nya anak-anak. Nanti download gambarnya. Oke, setelah ini kita berikan warna. Jadi gambarnya dimasukkan semua ya, harus semua masuk gambarnya. Nggak boleh enggak. Terus kita beri warna. Nah, judul tabelnya kita klik. Kemudian kita beri warna. Bentar ya, nanti pertanyaannya nanti. Kita beri warna. Khusus kelas 2A, kita kasih warna hijau atasnya. Jadi masing-masing kelas beda-beda warnanya ya. Nanti warnanya harus sesuai dengan yang Bu Bulan berikan ini. Lalu yang bawahnya, kolomnya juga kita berikan warna. Misalnya warnanya biru. Lalu yang bawahnya ini kita blok. Kita berikan juga warna pakai fill color. Kalau warnanya beda, nggak boleh ya? Nggak boleh. Kenapa kok nggak boleh? Karena Bu Bulan mau kalian itu nanti setiap kelas itu beda-beda warnanya. Ya, jadi tapi sama, per kelasnya sama. Hanya 2A beda dengan 2B, 2C beda dengan 2B, 2A beda. Tapi satu kelas sama. Ini nanti akan Bu Bulan buat portofolio ketika sekolah misalkan ada penilaian atau namanya disebut akreditasi. Itu ya, supaya membedakan. Bu Bulan. Oke. Ya, gimana Rizal? Ini yang bagian bawah-bawahnya juga nggak kelihatan, Bu. Ini kan cuma kelihatan Islam, Protestan, sama Katolik. Ini kan Bu Bulan besarkan. Ini kan Bu Bulan besarkan. Nggak apa-apa nih, Bu Bulan kecilkan. Nah, nanti kan kalian juga sama bentuknya kayak gini ya. Jadi ini semuanya itu diisi gambar-gambarnya. Dimasukkan gambarnya semuanya disusun di sini. Nah, seperti itu. Ini Bu Bulan kasih contoh satu aja. Oke. Setelah ini kita simpan file, save as. Lalu diletakkan di mana anak-anak bisa mudah mencarinya. Lalu file name-nya nama, nomor absen, kelasnya 2A. Klik save. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak. Apa sayang? Ini Wisna mau bertanya. Wisna mau tanya? Wisna cuma mau ngomong, nanti ini kan direcord kan, nanti rekordannya dikirim ke Google Classroom supaya Wisna bisa lihat lagi ya. Iya, oke siap. Saya juga tadi mau bertanya itu, tapi Wisnanya ternyata tidak bertanya juga. Ya siap ya, nanti ini direcord kemudian nanti dimasukkan. Ya, Nanti sayang. menyusul Ini ya, Bu. Zoom-nya tutup nanti 3 menit lagi Zoom-nya tutup. Iya. Zoom-nya tutup 3 menit lagi soalnya. Iya, nanti minggu depan kita ini lagi, Zoom lagi. Nah, minggu depan nanti pakai yang nggak beda. Bulan. Ya. Ya, Veva. Ini kan, ini termasuk tugas gak? Iya, termasuk tugas. Di kelas Misalnya sudah termasuk berapa, Bu?
Kapan? Dikumpulkannya paling akhir adalah minggu depan. Minggu depan paling akhir dikumpulkan. Minggu depan. Minggu ya, Bu. Minggu depan Selasa 2 November 2021. Yes, that's right. Betul sekali. Oke, sudah cukup? Ada lagi pertanyaan? Cukup? Saya pengen mimpin doa, Bu. Iya. Saya mau mimpin doa. Oke, tadi yang mimpin doa Queen ya. Nah, oke. Baik ya anak-anak. Ini tugas kita yang terakhir. Iya sayang. Bu, Kan aku mau doa pembuka. Iya boleh. saya minggu depan mau doa penutup. Ya oke minggu depan ya. Baik. Sekarang kita akhiri dengan berdoa terlebih dahulu. Queen, yuk kita ambil sikap doa yang baik. Teman-teman dan Bu Bulan, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami belajar. Berkatilah supaya apa yang kami pelajari bisa kami tuangkan ke dalam tugas-tugas, ulangan, dan ujian sekolah. Jadikanlah kami garam dan terang bagi dunia. Amin. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Bunda Teresa Markus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Queen untuk doanya yang cantik sekali. Terima kasih. Bertanya. Ya Nara. 1 menit terakhir. 1 menit terakhir. Oke, baik. Sekali lagi Bu Bulan minta maaf ya dan terima kasih. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa. Bye-bye. Terima Teman-teman Dara Besok masuk PTN. Sampai jumpa besok. Ya sayang. Evaluasinya dia atau enggak? Boleh diisi, boleh enggak. Nanti Bu Bulan akan